zero. Triple B's, zero. And then that happens. What is that? That's America's housing market. I want to short the housing market. Collateralized debt obligation. It's important to understand because it's what allowed a housing crisis to become a nationwide economic disaster. Hey, there's a bubble. So Mike Burry of San Jose knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson. Doctor, yes, he does. So nobody's acting responsible. Fuck responsibility. Are you kidding me? If we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know, once we sell, we'll be just like the rest of them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negara Prasetyo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen semester 7. Di mana pada semester 7 ini kami di mata kuliah manajemen risiko diminta untuk mencerna atau menelaah sebuah film yang mengandung manajemen risiko di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sebuah film yang berjudul The Big Short 2015 yang mengisahkan tentang krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2008 yang disebabkan oleh ketidakpastian dan kegagalan manajemen risiko. Cerita dimulai dengan Michael Burry, seorang manajer dana hedge fund Capital yang mengidentifikasi potensi risiko subprime mortgage yang tidak stabil pada tahun 2005. Burry memprediksi bahwa bubble harga rumah akan meledak dan menyebabkan krisis keuangan. Ketika Burry memutuskan untuk mengambil posisi short dengan membeli instrumen keuangan yang memungkinkannya memanfaatkan kerugian yang akan dialami oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, banyak pihak yang menganggapnya tidak mungkin terjadi. Namun, Burry yakin dengan analisisnya dan mempertahankan posisinya. Kegagalan manajemen risiko dalam film tersebut juga disebabkan oleh ketergantungan berlebihan pada model matematika yang tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Hal itu disebabkan banyak lembaga keuangan mengabaikan tanda-tanda peringatan dan terus meminjamkan keuangan kepada peminjam yang tidak layak, seperti dalam film tersebut yaitu imigran gelap. Kurangnya komunikasi efektif antara pihak-pihak terkait juga berperan besar dalam krisis tersebut. Nah, krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2008 menyebabkan kerugian triliunan dolar dan mengakibatkan resesi global. Film tersebut menunjukkan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam menghindari krisis keuangan. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik adalah pentingnya analisis data yang akurat, diversifikasi portofolio, pengawasan dan penyesuaian strategi, serta kemampuan menghadapi ketidakpastian. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan jenis manajemen risikonya apa yang ada dalam film The Big Short ini. Yang pertama, risiko kredit, di mana kegagalan pembayaran kredit subprime mortgage menyebabkan krisis keuangan. Contohnya, bank memberikan kredit pada peminjam yang tidak layak. Yang kedua, risiko likuiditas, kesulitan menjual aset saat krisis seperti saham dan obligasi. Contohnya, Lehman Brothers mengalami kesulitan menjual asetnya. Nah, selanjutnya ada risiko pasar, perubahan harga saham dan obligasi mempengaruhi portofolio investasi. Contohnya, harga saham, bank, dan lembaga keuangan lainnya tuh jatuh. Selanjutnya ada risiko valuta. Perubahan nilai tukar mata uang mempengaruhi investasi. Contohnya, perubahan nilai dolar Amerika Serikat terhadap euro. Selanjutnya ada nih manajemen risiko strategis. Yang pertama ada risiko regulasi. Perubahan regulasi keuangan mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya perubahan regulasi subprime mortgage tersebut. Yang kedua ada risiko reputasi, kerugian reputasi bank dan lembaga keuangan. Contohnya skandal yang dilakukan oleh Lehman Brothers.
Yang ketiga, ada risiko strategis, kegagalan strategi investasi. Contohnya, strategi investasi subprime mortgage tersebut. Selanjutnya ada manajemen risiko operasional. Yang pertama ada risiko manajemen, kegagalan pengawasan dan pengendalian. Contohnya kegagalan manajemen Lehman Brothers. Yang kedua ada risiko teknologi, kegagalan sistem dan struktur. Contohnya kegagalan sistem trading. Yang ketiga ada risiko sumber daya manusia, ketergantungan pada ahli keuangan. Contohnya ketergantungan pada analisis keuangan. Jenis manajemen risiko selanjutnya yaitu manajemen risiko kualitatif. Yang pertama ada risiko politik, pengaruh kebijakan pemerintah, contohnya perubahan kebijakan moneter. Yang kedua ada risiko ekonomi, perubahan kondisi ekonomi global, contohnya resesi ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga ada risiko sosial, dampak krisis pada masyarakat, contohnya pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan manajemen risiko kuantitatif, yang pertama ada analisis statistik, penggunaan model matematika, contohnya model Black-Scholes. Yang kedua ada pengukuran risiko, menggunakan model value at risk atau VAR, contohnya mengukur risiko portofolio. Yang ketiga ada simulasi, menganalisis skenario risiko, contohnya simulasi krisis keuangan. Dari film The Big Short tersebut, kita dapat memperoleh pelajaran berharga tentang manajemen risiko yang baik. Antara lain, pertama mungkin kita mendapatkan pentingnya analisis data yang akurat untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua, diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, pengawasan dan penyesuaian strategi untuk menghadapi perubahan pasar. Yang keempat, kemampuan menghadapi ketidakpastian dengan keputusan berdasarkan informasi. Dan yang terakhir, kritis terhadap asumsi dan pertimbangan skenario alternatif. Film The Big Short menjadi peringatan penting bagi industri keuangan dan bisnis untuk selalu memperhatikan manajemen risiko dan menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang. Baik, sekian pembahasan film The Big Short yang mengandung manajemen risiko di dalamnya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan, dan kelebihan atau kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.